Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 78, Niat Baik. Belva tersenyum simpul kemudian menggeleng pelan. Enggak, kok, kita agak pacaran. Cuma sebatas rekan kerja aja. Dalam diamnya, Rizwan pun menghela napas lega. Senyuman tipis terukir di bibir manisnya. Meskipun hatinya merasa gelisah dan berpikir Belva dengan manajernya itu pasti bukan sekedar rekan kerja biasa. Tapi kalian sangat dekat. Ya, ucap Rizwan. Dekat karena udah kenal lama. Tapi aku gak ngangka banget kalau ternyata dia ada hubungan sama istrinya Rafin waktu itu. Yah, kamu pasti sudah tahu kan gimana problematika kami kemarin-kemarin. Belva terkekeh. Rizwan pun tertawa kecil dan tentu saja ia sudah mengetahui banyak soal hal itu. Hanya saja kedekatan Belva dan Tigor menurutnya sangat berbeda. Dia suka sama kamu, kan? Rizwan buka suara lagi, membuat Belva sontak melebarkan mata. Seperkian detik hanya ada senyuman di antara keduanya. Belva pun bingung harus menjelaskan dari mana. Namun, ia berpikir, mungkin saja Rizwan bisa memberikan pendapat tentang posisi Belva dan Tigor saat ini. Sebetulnya, dulu aku sama dia memang dekat. Dekat layaknya orang pacaran. Tapi kita gak pernah memutuskan untuk berpacaran. Jadi mengalir begitu aja, tepatnya. Hubungan itu semakin lekat saat setelah aku menikah sama Rafin. Tigor mengungkapkan perasaannya. Dia sangat mencintaiku. Bahkan, pernah kami hendak kawin lari. Ah, konyol banget kan? Belva terkikik merasa malu. Namun, di sudut matanya tampak berembun. Rizwan sendiri hanya fokus menyimak. Sebetulnya ia memang sangat penasaran dengan kisah itu. Saat itu keimananku memang sangat tipis dan goyah. Karena setelah pernikahanku dengan Rafin, aku merasa hidupku udah hancur. Dan saat itu, hanya ada Tigor yang menemaniku. Singkatnya, mungkin saja perasaanku keliru sama dia. Sampai pada titik perceraianku dengan Rafin, aku semakin yakin kalau perasaanku sama Tigor memang tidak pernah sedalam yang dia kira. Semua terjadi begitu cepat karena mentalku sedang lemah. Sampai hatiku tergerak ingin berhijrah. Saat ini aku semakin yakin kalau Tigor bukanlah pria yang tepat untukku. Kita berbeda keyakinan. Rizwan mengangguk mengerti. Masya Allah, perjalananmu ternyata tidak semudah yang aku kira awalnya. Belva tersenyum menahan tangis. Aku kadang kasihan sama Tigor. Kadang juga merasa bersalah. Karena katanya dia menyukaiku sudah sangat lama. Dan baru ada kesempatan mengungkapkan setelah aku menikah dengan Rafin. Aku memberi akses hatiku untuk dia. Tapi pada akhirnya, aku juga yang memilih pergi. Terkesan jahat ya, tapi kalau aku memilih bersama dia, aku akan selamanya menjadi manusia yang munafik dan akan terus tertawan godaan cinta. Hening, Belva menjeda sesaat ceritanya. Rizwan pun pendengar yang baik. Sedikit demi sedikit ia mulai memahami kesulitan yang dirasakan oleh wanita pujaannya. Oma selalu bilang, aku juga harus bertaubat, mencari pendamping yang bisa membimbingku dalam keimanan. Seperti kutipan dalam novelmu yang menjelaskan kalau kita bersungguh-sungguh dalam menapaki jalan ketaatan, maka Tuhan akan menggerakkan hati dan hidup kita pada seseorang yang kita butuhkan untuk menyempurnakan kekurangan. Belva menunduk dan menarik napas dalam. Rizwan sendiri terharu mendengarnya. Aku, ibarat seorang hamba yang baru kembali dari kelamnya masa lalu. Dalam hal ini, aku tidak mungkin bersama dengan pria yang tidak bisa membimbingku untuk memperdalam agama. Tigor bukan lelaki muslim. Andaikan dia memilih mualaf, yang dia butuhkan adalah wanita solehah yang bisa membimbingnya. Aku sama seperti dia yang masih terus mencari kebenaran dalam mencintai. Hanya saja aku sudah pasrah dengan keadaan dan mengikuti alurnya kehidupan. Tetapi Tigor masih terus tersesat dalam godaan cinta yang semu. Belva menyeka sudut mata. Rasanya sangat lega sudah mencurahkan sebagian isi hatinya. Yang dia butuhkan hanyalah dukungan untuk terus berada di jalan yang benar. Masya Allah, itu sudah langkah yang baik untukmu, Belva.
Pilihanmu sudah tepat untuk berhijrah dan meninggalkan masa lalu yang buruk. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat. Memang pasti akan banyak godaan di sekelilingnya. Itu sebuah ujian dalam ketaatan. Menguji keimanan kita yang memang masih jauh dari kata sempurna. Rizwan menatap lurus wanita itu. Aku sungguh tertegun dengan kisahmu, Belva. Sebab itulah, niatku saat ini adalah ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin kita bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizwan berujar serius. Belva tercekat dan menatap lamat-lamat pria di hadapannya. Kata-katanya seperti menyiratkan suatu hal. Ada desiran yang tak biasa dalam hatinya. Bersama-sama mencari ridha Allah. Maksud kamu gimana? Belva menautkan kedua alis. Rizwan tersenyum gugup dan menarik napas panjang. Aku ingin melamarmu. Dunia seperti berhenti berputar. Porosnya hanya tertuju pada pria itu. Belva nyaris lurus saat mendengar pernyataan itu. Apakah ini mimpi, atau hanya khayalan yang sudah seperti halusinasi? Belva masih tak percaya. Aku masih gak paham. Rizwan. Hanya itu yang dapat Belva katakan dengan senyuman kikuk di wajahnya. Lusa, aku beserta Om Givari dan Tante Susan akan datang ke rumahmu. Rizwan menatap serius. Itu membuat Belva semakin bersemu dan salah tingkah. Ini terasa manis sekali. Belva tak pernah merasakan diperlakukan sebegitu layak seperti ini. Sebelumnya saat dengan Araf, semua ia lakukan secara mendesak dan sembunyi-sembunyi. Dengan Rafin pun, tak pernah ada ungkapan seperti itu. Ini kali pertama Belva merasakan arti sebuah dilamar. Apa ini tidak terlalu cepat? Riz, kamu tidak salah bicara. Belva sekuat hati berusaha tetap waras dan tenang. Tidak, bagiku. Ini sudah waktu yang tepat. Ketika ada niat baik, lebih bagus dipercepat. Jangan menunda-nunda lagi, seru Rizwan. Hal yang membuat Rizwan yakin adalah, jauh sebelumnya ia sudah menjalankan sebuah ibadah sunnah untuk memantapkan hati pada suatu pilihan. Salat istihoroh, jawaban dalam setiap doa dan kegelisahannya ternyata sejalan dengan hatinya. Kabar itu segera Belva sampaikan pada sang nenek. Oma Tara menangis haru dalam dekapan Belva. Pun di tempat lain, Rizwan menyampaikan niat baiknya pada Givari dan Susan untuk menyegerakan proses lamaran. Mereka sangat senang dan terharu. Tentu saja doa restu terus terpanjatkan untuknya. Givari pun langsung mengabarkan Kiai Rahman untuk menjadi sesepuh dalam acara tersebut hingga nanti prosesi akad berlangsung. Masya Allah. Mas Rizwan benar-benar lelaki sejati. Baru beberapa hari lalu dia curi-curi pandang. Udah mau ngelamar aja. Kekeh Laila. Memang bagusnya seperti itu, tanpa ada pacaran dan mengulur-ulur waktu. Kalau sudah yakin, langsung lamar dan menikah. Komentar Kiai Rahman membuat anak gadisnya hanya terdiam mengulum senyuman. Di tempat lain, Maria sedang menggerutu dan kesal sendiri. Karena sopir pribadinya telat menjemput. Padahal niatnya setelah selesai pekerjaan di butik, ia ingin mengunjungi Aisyah dan Syahla di panti asuhan. Loh, tante belum dijemput. Kirain udah pergi dari tadi. Cindy yang juga baru keluar dari butik cukup terheran melihat Maria masih menunggu resah. Iya nih, biasalah. Pak Jaja lagi ada kendala di jalan katanya. Mau pesan taksi online dari tadi gak ada yang ambil. Mungkin karena udah sore kali ya. Keluh Maria. Ya udah. Aku antar aja deh, tante. Aku bawa mobil. Kok, ajak Cindy. Sebenarnya tante itu mau ke panti asuhan. Ke tempatnya Aisyah dan mau tengokin Syahla juga. Nanti malah ngerepotin kamu, kata Maria. Oh, nggak apa-apa, tante. Santai aja, aku juga lagi gak banyak kerjaan. Ya udah yuk, Cindy tersenyum dan berjalan menuju mobil. Maria pun tak ada pilihan lain. Jadilah ia bersama dengan Cindy. Harusnya kan ada Tigor yang bisa anterin pulang kalau sopir lagi ada kendala gini. Dianya malah keluar kota ngejar ketidakpastian. Di sela-sela perjalanan, Maria terus mengoceh. Cindy hanya terkekeh geli. Menurutnya sangat lucu ketika melihat Maria mengomel seperti itu. Seolah putranya memang sangat nakal seperti anak kecil. Susah buat dia menyerah kalau belum kena batunya. Sambung Maria. Doakan aja yang terbaik buat Tigor. Dia kan sudah dewasa. Harusnya bisalah menentukan mana yang baik dan mana yang bukan. Cindy berkomentar. Tapi buktinya,
Dia masih aja tersesat dalam hatinya. Ah, entahlah, pusing kalau mikirin maunya dia. Maria mendengus perlahan. Sesampainya di panti asuhan, Maria dan Cindy langsung menuju kantor kepengurusan panti. Ia disambut hangat dan ramah oleh beberapa staf Aisyah. Kemudian mereka bertemu dan beramah tamah. Sore banget, Tante, kirain sama Tigor ke sini, kata Aisyah. Mereka saat ini sedang berada di ruang pribadi Aisyah. Maria mengesah lelah dan memijat pelipisnya. Ah, itu anak satu susah diatur. Boro-boro dia ingat anaknya, malah ngejar-ngejar cinta yang gak jelas. Aisyah menoleh pada Cindy yang hanya tersenyum. Maksud Tante gimana? Aisyah masih tak mengerti. Tigor masih ngejar-ngejar Belva. Dia cinta banget sama Belva. Padahal, katanya Belva itu udah nolak berkali-kali. Si Tigor masih aja berharap. Sampai nyamperin ke Jogja, ujar Maria bersungut-sungut. Aisyah melebarkan mata dan kemudian membuang napas pelan. Tigor itu emang kalau udah cinta sama orang, ya bucin banget. Tapi sama Alana dulu gak gitu kan, Tante? Enggak lah, karena Tante memang gak setuju dari awal sama perempuan yang satu itu. Jadi, kebanyakan backstreetnya. Kalau sama Belva lain cerita. Duh, pening kepalaku. Kalau mereka seiman sih gak masalah. Aku orang pertama yang memberi mereka restu. Tapi kalau kenyataannya begini kan ya lain cerita. Maria terus mengeluh. Sudahlah, Tante, biar itu menjadi urusan Tigor. Kita lebih baik fokus sama Syahla aja. Aisyah kemudian berdiri dan menuju sebuah kamar. Ia menggendong Syahla yang sedari tadi tertidur bersama satu orang babysitter. Aisyah memang memberikan tempat khusus pada bayi itu. Maria langsung semringah dan mengambil alih bayi itu. Kamu semakin cantik, Nak. Kamu tetap cucuku meskipun kami tak terikat apa-apa selain darah putraku. Maria begitu tulus menyayangi Syahla, melupakan ibu kandung dari bayi itu yang sempat ia benci. Maria pun jadi teringat saat Alana dengan percaya diri mengatakan bahwa Maria akan menyesal suatu hari nanti, karena telah mengabaikannya. Rupanya Alana akan membawa anak pada mereka. Terlalu sakit jika membayangkan itu. Aku mau coba gendong dong, Tante. Cindy menawarkan diri untuk menggendong bayi mungil itu. Maria pun langsung menyerahkannya. Cindy menggendong dengan perlahan dan hati-hati. Wah, kamu cantik sekali, sayang. Hidung dan bibirmu cetakan papamu banget, kekeh Cindy. Betul, untungnya Syahla banyak miripnya sama Tigor. Malah gak ada mirip-miripnya sama ibu biologisnya. Maria tertawa kecil. Mungkin sebab itulah yang membuat Maria sayang sekali pada Syahla. Mengingatkan ia pada putranya sewaktu kecil. Walaupun mirip sama papamu, semoga saja sifat dan sikapmu tidak menurun darinya ya. Ataupun dari ibumu. Kamu harus jadi anak yang baik. Cindy mengecup singkat pipi gembil bayi itu. Maria tertegun melihatnya. Ia saling melirik dengan Aisyah yang juga tersenyum mengangkat sebelah alis. Maria langsung mengeluarkan ponsel dan memotret diam-diam Cindy yang tengah menggendong dan mengajak bicara bayi itu. Lalu mengirimkannya pada Tigor. Lihat, lucu ya mereka. Udah cocok belum? Tigor menyenyitkan dahi saat tiba-tiba dikirimi pesan seperti itu. Ia hanya terkekeh kemudian membalas. Iya, udah pantas tuh Cindy jadi ibu-ibu. Iya, cocok jadi ibunya Syahla. Tawa renyah dari Tigor mendadak pudar saat membaca pesan itu. Ya udah, suruh jadi ibu angkat aja. Kalian nikah dulu. Tigor yang sedang meneguk air mineral jadi terbatuk saat Maria membalas begitu. Awalnya ia selalu berpikir itu hanya gurauan saja. Tetapi entah mengapa, rasanya ada yang berbeda. Kapan kamu pulang? Nunggu opening butik di sini beres. Kelamaan, sekali-kali tengokin anakmu. Ya, percakapan pesan ditutup. Tigor mendadak gelisah setelah diingatkan soal anaknya. Kalau ingat itu, pikiranku jadi kacau. Aku tidak membenci anak itu. Tapi rasanya selalu terbayang bagaimana wanita iblis itu mempermainkan aku. Tigor mengusap wajah dengan gusar. Tigor harus sering-sering juga tengokin anaknya loh, Tante. Aisyah buka suara. Iya, Tante juga berharap begitu. Tapi mau gimana lagi? Kasihan Syahla. Bapaknya keluyuran terus. Tante tuh gak mau kalau sampai Syahla tumbuh tanpa ada sosok orang tua. Pengennya si Tigor itu care sama anaknya terus nikah gitu sama perempuan lain. Kata Maria sembari melirik ke arah Cindy yang sedang menimang Syahla.
Carikan jodoh aja, Tante. Minta bantuan sama kenalan dari gereja. Kayaknya banyak tuh yang masih pada single. Cindy memberikan pendapat. Maria hanya saling pandang dengan Aisyah. Pilihan hati sebenarnya sudah tertuju pada yang barusan memberikan pendapat. Omong-omong, kamu sudah cocok loh gendong bayi, Cindy. Aisyah mendekat ke arah Cindy. Cindy terkekeh. Aku juga pengen banget punya bayi. Tapi gimana dong? Suami aja belum punya. Ya udah, cari Gi. Terus nikah dan punya anak. Kata Aisyah yang memancing. Gak semudah itu loh, Mbak Aisyah. Susah cari cowok yang cocok sama kita. Cindy tertawa kecil. Sama papanya Syahla aja kalau gitu. Kan udah kenal lama. Aisyah menggoda, membuat Maria mengulum senyum dan menunduk. Sementara Cindy terkejut mendengarnya.